Ada yang tahu nggak sebenarnya makanan ini berasal dari mana dan siapa penciptanya? Aku sendiri nggak tahu makanan ini sebenarnya berasal dari mana, tapi yang aku tahu makanan ini adalah makanan favorit bapak aku ketika nenekku masih hidup. Untuk bahan dan bumbunya di sini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, jahe, kunyit, kencur, kemiri, daun salam, ada lengkuas, daun jeruk, serai, kelapa parut, dan ikan tongkol. Semua bumbu ditumis hingga layu kecuali daun salam, serai, ikan tongkol, kelapa parut, dan lengkuas. Jadi sebenarnya hari ini itu aku mau bikin dendeng ragi ikan tongkol. Di sini teman-teman ada yang pernah makan dendeng ragi ikan tongkol belum? Kalau belum jangan lupa recook karena cara pembuatannya cukup mudah dan bahannya cukup mudah ditemui. Kayaknya sayang banget teman-teman kalau nggak recook menu yang satu ini. Walaupun cara pembuatannya cukup mudah, tapi 2 tahun yang lalu aku sempat gagal saat recook menu yang satu ini. Jadi 2 tahun yang lalu waktu ibu aku masih kerja, aku pernah disuruh masak dendeng ragi buat acara sadranan. Dikarenakan sebelumnya tuh aku belum pernah bikin dan hanya berbekal oleh TikTok sama YouTube, akhirnya aku gagal total. Mungkin waktu itu karena aku lagi nggak beruntung dapat sumber yang tidak pasti, akhirnya aku bikin dendeng raginya itu gagal total. Bukannya jadi dendeng ragi malah jadi abon. Jadi menurut petunjuk di TikTok atau YouTube yang aku dapatkan, katanya ikan atau ayamnya dikasih air agar matang. Padahal kata ibu aku nggak boleh dikasih air, soalnya kalau dikasih air bikin ikan atau ayamnya hancur seperti yang aku masak tempo hari. Oke lanjut, jadi setelah bumbunya matang kemudian angkat dan tiriskan. Kalau makan nggak ada sayurnya kayaknya kan kurang cocok ya guys. Jadi di sini ibu aku lagi mau bikin sayur pepaya. Karena pas tadi ibu aku tuh metik lombok, ibu aku tuh lihat ada pepaya yang lumayan banyak. Jadi dipetik dan dibawa pulang. Nah di sini juga ada papa aku yang lagi ngasih pakan ayam pakai singkong parut. Selain ambil lombok atau cabai di ladang, ibu aku juga ambil pepaya, daun pepaya, singkong dan daun singkong. Di tempat kalian harga cabai sekarang berapa guys? Murah atau mahal? Per kilo sudah tembus 100.000 atau belum? Soalnya di tempat kami sekarang para petani lagi pusing karena tanaman cabenya pada diserang hama dan harga pupuk semakin mahal. Makanya hasil panen kami itu lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oke lanjut, jadi setelah bumbunya selesai ditumis dan ditiriskan, di sini aku mau lanjut buat marut kelapa. Tahu nggak sih teman-teman, kalau dulu aku itu nggak bisa bikin api sama nyongkel kelapa. Tapi setelah aku terjun di dunia perkontenan seperti ini, aku jadi bisa bikin api dan bisa nyongkel kelapa sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan karena aku tuh sering bikin konten masak-masak seperti ini, aku jadi bisa dapat job make up. Karena konten make up aku isi suara seperti konten masak-masak yang satu ini. Karena orang-orang tuh pada suka nonton vlog aku, jadi alhamdulillah aku sering dapat job make up lewat konten TikTok atau Facebook. Walaupun terdengar alay, tapi kalau udah dapat duit kayak gini, siapa yang nggak mau coba? Oke lanjut, jadi setelah selesai marut kelapa, di sini aku melanjutkan buat ngulek bumbu yang sudah kita tumis dan kita